Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Ibrahim kama rahimta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahu wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Wa nahnu minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita telah dapat duduk di majelis taklim ini dengan lapang waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengarkan satu potong hadis, apakah satu potong kalamullah dan satu potong hadis, untuk menjadi iktibar dalam kehidupan kita. Baik saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberitahukan dalam sebuah hadis, bahwasanya diberitakan bunyi hadis tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhrajal Bukhari aidan an Jabir radhiyallahu anhu qala ja'at malaikatun ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa na'imun faqala ba'duhum innahu na'imun wa qala ba'duhum innal 'aina na'imatun wal qalba yaghzanu. Bukhari telah meriwayatkan pula beserta sanadnya Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, ja'at malaikatun ila nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang serombongan para malaikat menemui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa naimun, ketika itu Nabi sedang tidur, dia sedang tidur. Faqala, lalu berkata ba'duhum, sebagian rombongan malaikat, innahu naimun, sesungguhnya baginda Nabi dia tidur. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebahagian daripada mereka dari golongan malaikat, innal aina na'imatun wa qalba yaghzal, sesungguhnya matanya yang tidur namun hatinya terjaga. Faqalu, lalu sebahagian rombongan malaikat tersebut berkata, inna li sahibikum hadza masalan fadribu lahu masalan, sesungguhnya bagi sahabatmu ini adalah suatu perumpama, maka buatlah satu umpama baginya, kata sebahagian rombongan malaikat dengan sebahagian rombongan malaikat yang lain. Faqala, lalu berkata ba'duhum, sebahagian daripada rombongan malaikat, innahu naimun, sesungguhnya baginda Nabi sedang tidur. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebahagian daripada rombongan malaikat tersebut, innal aina na'imatun, sesungguhnya matanya yang tidur. Wal qalba yaghzan, namun hatinya terjaga. Faqalu, lalu sebahagian
rombongan malaikat berkata, masaluhu kamasali rajulin bana dara, perumpamaannya dia ini adalah seorang laki-laki yang membangun rumah, wa ja'ala fiha ma'dubah, dan rumah itu dijadikannya tempat jamuan hidangan makanan, wa ba'asa da'ya, dan mengutus juru undang. Faman ajabat da'ya, maka barang siapa memenuhi undangan tersebut, dakhala dara, tentu dia memasuki rumah tersebut, wa akala minal ma'dubah, dan memakani daripada jamuan hidangan tersebut. Wa man lam yujibid da'ya, barang siapa tidak memenuhi undangan tersebut, lam yadkhulid darah, tentu dia tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut, walam yakul, dan tidak makan minal ma'dubati, daripada jamuan hidangan tersebut. Faqalu, dan maka sebahagian rombongan malaikat berkata, awalluha lahu yaqawa, pertama-tama baginya lah kepahaman apa maksud kehadiran beliau tersebut, yakni kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW di bumi ini. Maka faqala ba'duhum, berkata sebahagian rombongan malaikat tersebut lagi, innahu naimun, sesungguhnya baginda atau dianya Nabi ini sedang tidur. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebahagian mereka dari golongan malaikat, innal aina naimatun, sesungguhnya matanya yang tidur, wal qalba yaghzan, namun hatinya terjaga. Faqalu, maka lalu ia berkata sebahagian rombongan mereka daripada malaikat, ad-darul jannah, yang dimaksudkan rumah itu adalah surga. Wa da'iya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan juru undang itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman ata'a Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, barang siapa taat kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW, faqad ata Allah, maka sungguh dia taat kepada Allah. Wa man asa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, faqad asallah, barang siapa durhaka kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad asallah, maka sungguh dia durhaka pula kepada Allah. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam farqum bainan nas, dan baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW dialah pembeda manusia, yaitu manusia yang sukses dan manusia yang menuju kebinasaan, manusia yang sa'idun atau manusia yang saqiyun. Wa akhraja Darimi an Rabi'atul Juraishi radhiyallahu anhu bimaknahu kama fil Mishkat. Hadis ini dapat dipercaya. Oleh karena itu, saudaraku kaum muslimin kaum muslimat, dari mafhum hadis ini kita dapat ambil makna bahwa kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengundang umatnya, dipanggil ketika dalam satu pertemuan dipanggil, ya ayuhan nas, wahai manusia, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abad. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara, bila kamu pegang dua perkara tersebut tidak akan sesat selama-lama. Ini ketika di Haji Wada. Dalam satu pertemuan lagi, Rasulullah ada menyampaikan, ala abshiru fa innallaha qad ghafara lakum, ketahuilah sesungguhnya Allah telah mengampuni kamu. Kenapa? Karena kehadiran baginda Nabi membawa keagungan Allah Azza wa Jalla, Allah yang dibesarkan, yang diagungkan. Dia mengampuni dosa-dosa umat Nabi ini. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad SAW disebut tadi, apa maksud kehadirannya? Sampai berkali-kali, berulang-ulang kali rombongan malaikat ini sebahagiannya bertanya jawab. Ketika itu dikatakan, wahwa naimun, dia sedang tidur. Tapi sebahagian lagi rombongan malaikat mengatakan, waqala ba'duhum innal aina naimatun, sesungguhnya matanya yang tidur, wal qalba yaghzan, namun hatinya yang terjaga. Berulang-ulang beberapa kali tanya jawab seperti itu, sampai-sampai
Akhirnya mereka katakan, innali sahibikum hadza masalah fadribu lahu masalah. Sesungguhnya sahabatmu ini menjadi perumpamaan, buatlah perumpamaan. Siapa ini pemuda ini? Laki-laki ini. Maka akhirnya sebagian rombongan malaikat tersebut mengatakan, dia dikatakan bahwasanya seorang laki-laki kamasali rajulin banadara. Baginda Nabi seperti seorang pemuda atau laki-laki yang membangun rumah. Yang dimaksud rumah itu ad-darul jannah. Rumah itu adalah surga. Sedangkan juru undangnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Sungguh bahagialah apabila kita dipanggil untuk memenuhi undangan. Tentu kita masuk ke tempat jamuan tersebut, yakni surga. Apabila kita menolak undangan, tentu kita tidak akan masuk ke rumah tersebut dan tidak memenuhi atau memakani hidangan tersebut, atau masuk ke dalam surga menikmati hidangan-hidangan, nikmat-nikmat yang disiapkan oleh Allah SWT di dalam surga. Oleh karena itu, kita bacakan tadi ayat pertama wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa manusia dalam keadaan rugi, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Yang beriman masih rugi. Kalau dia beramal pun masih rugi, kecuali dia saling mengingatkan dalam illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq, dalam kebenaran. Dia menyampaikan kebenaran dan akhirnya dia harus sabar sesuai dengan perintah Allah. Dalam surat Al-Insan ayat ke-25 dikatakan, fasbir li hukmi rabbika wala tuti'huma asiman aw kafura. Bersabarlah kamu dengan hukum Tuhanmu, ketentuan daripada Tuhanmu. Jangan ikuti mereka yang berbuat dosa dan membuat aw kafura, ingkar kepada Allah. Insyaallah, mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah orang yang sabar, sehingga kita dipanggil masuk ke dalam surga. Udkhulu fiha bima sabartum. Masuklah kamu ke dalam surga karena kesabaranmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini, syahrul Ramadan, yaitu sabrun, bulan kesabaran. Mudah-mudahan dengan melatih kesabaran ini, bulan ini dan 11 bulan ke depan, kita sabar dan akhirnya kita dapat memenuhi panggilan Allah ketika menemui ajal dengan husnul khatimah. Karena kesabaran itu Allah telah memberi label kepada kita, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Mudah-mudahan kita digolongkan orang yang sabar oleh Allah Subhanahu wa taala, baik diri kita, keluarga kita, tetangga kita, sahabat kita, pemimpin kita, yang dipimpin, semuanya ambil bagian dalam kesabaran, sehingga Allah himbau ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala sebagai juru undangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang baik apa yang disampaikan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ada kekurangan penyampaian apa yang telah disampaikan tadi, itu kelemahan bagi saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.